sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya sudah mengobservasi Bu Nah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, yaitu murid mampu memahami bagian-bagian rumah ya Bu Nah ya. Kemudian yang hendak Ibu capai adalah yang pertama keaktifan murid, kemudian yang kedua adalah pemahaman murid terhadap bagian-bagian rumah gitu ya. Nah, ada strategi yang sudah Ibu siapkan tadi, sudah membuat RPP, kemudian Ibu membuat LKPD dan juga bahan ajarnya. Saya mau tanya nih, gimana perasaan Bu Karina setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah merasa puas, tapi belum cukup puas. Puas tapi belum cukup puas ya. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nah, tadi saya melakukan observasi dan membuat catatan-catatan kecil terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di antaranya nih Bu, saya sudah memberikan ada skor, yaitu ada yang skornya 4, kemudian ada skornya 3 sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, di sini Bu, menurut Ibu apakah penilaian yang saya berikan ini sudah sesuai atau belum gitu kan? Nah, Ibu juga perlu melihat juga nih sebatas apa kemampuan Ibu seperti itu. Nah, kira-kira penilaian yang saya berikan ini sudah sesuai atau belum gitu. Perlu saya baca dulu? Iya, baca dulu nggak apa-apa. Nanti kita menyamakan persepsi gitu. Untuk nomor 1 aja dulu. Nomor 1 saya rasa memang sudah pas dengan nilai atau skor yang Ibu kasih. Sudah pas ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti kita sama satu persepsi ya Bu ya. Untuk yang kedua tuh Bu, coba lihat. Baca aja Bu. Pada 1 jam pelajaran pembagian 50% guru melakukan komunikasi satu arah dan sebagian lagi guru memberi kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid. Guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid dan juga memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi murid-murid. Tadi itu kan interaksi yang dilakukan itu baru terjadi antara guru dengan murid. Diskusi antara murid dengan murid itu belum terlihat secara seutuhnya gitu ya Bu ya. Ibarat itu belum sempurna interaksinya, antusias anak masih kurang. Ibarat itu masih satu arah. Betul, antara guru dengan murid. Selanjutnya Bu. Guru berasumsi tentang kondisi murid tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu. Guru mendengar pendapat murid yang relevan dengan topik atau pertanyaan yang diajukan oleh guru. Guru berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya, namun hanya berhasil melakukan pada sedikit murid. Guru mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh guru. Guru mendengarkan dengan aktif pendapat dan disampaikan oleh semua murid. Ya, kalau menurut Bu Karina gimana dengan penilaian? Penilaian ini kurasa bagian yang satu nih mungkin saya belum bisa memahami, ibarat belum menguasai lah, mengklarifikasi kan masih kurang. Saya mengkasihkan materi tadi belum komplit terhadap anak. Ini terlalu bagus nilainya. Kurasa nilainya menunjukkan yang nomor bagian 3 ya, silakan diisi. Nanti biar saya sesuaikan ini, isi saja di sini 3. Buat Bu. Kan tahu kemampuan. Guru menggunakan kata-kata bermuatan negatif. Guru menampilkan ekspresi emosi yang tidak konsisten antara emosi negatif dan positif. Guru menampilkan ekspresi emosi positif dan emosi netral secara bergantian. Guru menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten, menampilkan emosi senang, antusias, pas Bu. Pas ya. Posisi menghukum, guru menggunakan hukuman sindir. Ini yang bagian 3 tadi Bu ini. Posisi pembuatan
Pembuat merasa bersalah. Guru mendiamkan murid atau menggunakan kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Contohnya, Udah ada tadi ya, Iya. udah ada yang itu ya. oh iya yang itu. Kan kemarin kita sudah membahas tentang disiplin positif tuh. Iya. Ada guru sebagai kontrol, kemudian ada guru sebagai manajer, kemudian ada guru pembuat rasa bersalah. Nah, yang sudah dilakukan Ibu Karina tadi, menurut saya ini Bu, yang nomor 3, posisi sebagai monitor atau Iya. pemantau, Iya. kan? Iya. Nah, kalau menurut Karina sudah sesuai atau belum? Pas saya memang dari kelompok 1 ke kelompok 2 kan, memonitor pekerjaan anak. Iya, betul. Selanjutnya, Ya. Guru mendorong murid untuk belajar dengan cara memberikan hukuman konsekuensi negatif. Contohnya, jika kamu tidak mengumpulkan tugas, ibu tidak akan Nggak ada ya tadi Oh, itu nggak ya. ada kan? Berarti pas nih Bu Yon. Ya. intinya tadi yang dilakukan dengan Bu Karina itu adalah guru menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan kesenangan, semangat, dan minat belajar pada sesi pembelajaran. Iya. Ya. Lanjut, guru langsung memulai pembelajaran tanpa menyebutkan tujuan yang akan dipelajari. Nah, Oh iya. tadi kira-kira gimana Bu kalau itu? Ibu langsung memulai pembelajaran tanpa Iya. menyebutkan tujuan terlebih dahulu. Nah, iya kan? Harusnya gimana? Bu? Seharusnya kan diberikan pengarahan tujuan. Iya. Bukan sekarang, tadi kan pas terakhir yang saya kasih penguatan, Mbak. Iya, betul. Kalau itu terkait dengan penguatan, Iya. jadi di awal pembelajaran itu seharusnya bagaimana Bu? Iya. Kira-kira? Kan tujuan kita belajar ini untuk apa? Ah, itu ya Bu ya, Nah, betul. supaya kita apa? Iya. Apa yang mau dicapai? Apa yang ingin dicapai anak-anak? Tadi itu kan berarti langsung masuk materi, terlalu cepat. Betul. Lanjut, aktivitas pembelajaran yang diberi hanya bermuatan akademik. Ada aktivitas yang membuat murid bersemangat, bersenang-senang, atau kembali fokus ke pembelajaran seperti ice breaking atau energi, namun tidak dimanfaatkan secara efisien untuk menggunakan kompetensi sosial emosional yang terpisah dari muatan akademik yang sedang dipelajari. Ya, kurasa cukup nih Bu Yun. Sama ya, Sama. sesuai ya, Iya. persepsi kita ya. Iya. Guru mendiamkan dan membiarkan murid. Ini yang tadi tidak Bu Yun? Enggak, itu masih. Oh, guru mendiamkan dan membiarkan murid untuk mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Skor yang saya berikan sih yang ini. Iya. Guru melakukan scaffolding untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Murid-murid dapat mengerjakan tugas secara mendidik sebagai hasil dari proses scaffolding yang dilakukan guru. Nah, tadi kan Bu Karina itu membimbing gitu kan. Iya. Scaffolding itu kan artinya memberikan kerangka. Mm-mm. Jadi Bu Karina tadi sudah membimbing mereka satu persatu gitu kan. Akhirnya mereka bisa Mandiri. mandiri menemukan tujuannya. Gitu kan. Lanjut, guru hanya menggunakan satu strategi pembelajaran di sepanjang atau sesi, atau guru menggunakan strategi pembelajaran namun kesulitan untuk melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Lanjut di mana? Guru menggunakan beberapa strategi Belanja di pembelajaran mana? yang relevan untuk melibatkan Belanja siswa di secara mana? aktif dan di sepanjang Pakai pembelajaran dan mendorong Ambil dulu, pengembangan bagiin bayar. keterampilan pendidik. Ambil dulu. Keterampilan Pakai pendidik. busa. Guru dengan lancar memodifikasi strategi, materi dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Siswa terlibat aktif sepanjang pembelajaran dan fokus dalam pekerjaan. Ya kan masih juga ada yang tidak aktif Bu ya? Iya. Iya. Sesuai apa belum Bu Sesuai. nilainya? Ha-ha. Ya, tadi kalau saya lihat tuh Iya. Bu Karina tadi sudah menggunakan beberapa strategi pembelajaran seperti ada pidato, kemudian ada pembelajaran berkelompok, ada pembelajaran mandirinya juga di awal mereka membaca materi Iya. gitu kan. Nah, berarti sudah beberapa strategi yang dimanfaatkan gitu kan. Guru menutup kelas tanpa memberikan kesimpulan pembelajaran. Ya, tadi kan memberi kesimpulan Iya, kan? dari kesimpulan makanya saya Iya. berikan poin 4. Kita sama ya satu Iya. persepsi ya. Lanjut, guru memberikan umpan balik yang menyinggung pribadi murid, contohnya menyalahkan murid karena sifat. Guru hanya memberi umpan balik secara umum terhadap produk seluruh murid, atau guru hanya memberikan komentar singkat dengan kata mantap, kerja yang bagus, keren, sejenisnya saja. Guru memberikan umpan balik yang konkret terhadap produk murid yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas, dan mengandung saran pengembangan, bukan hanya terhadap produk murid tetapi juga proses belajar. Contoh bagaimana strategi berpikir murid, bagaimana murid menyelesaikan masalah, teknik komunikasi yang dilakukan murid. Iya. Iya. Sudah satu pemahaman Iya. ya Bu ya. Iya. Masih ada satu lagi Bu. Iya. Saat proses pembelajaran berlangsung, tidak terjadi proses penilaian. Saat proses pembelajaran berlangsung, terjadi proses penilaian namun tidak terlalu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, terjadi proses penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran terhadap bukti adanya upaya guru melakukan
diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan memastikan murid memahami proses penilaian yang dilakukan. Yang tadi yang lupa kasih skor dengan anak-anak. Iya, pas lah kelupaan. Ini 3 ya, iya, sesuai Bu ya. Nah, dari hasil refleksi tadi Bu Farina yang sudah Ibu baca, kemudian sudah kita refleksikan bersama, ini Bu Farina, kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi itu Bu Farina? Tentang masalah pembelajaran ini tadi, masalah dengan anak yang terutama kan, supaya anak itu kayak mana lebih aktif, lebih bersemangat dalam seperti kerja kelompok tadi kan masih ada anak-anak yang merasa kurang aktif, menung. Nah, jadi supaya anak itu semakin semangat lagi, apa upaya saya yang harus saya lakukan? Oh, jadi tadi menurut Bu Farina tadi sudah mengajak anak supaya terlibat aktif, tapi anaknya masih belum terlalu aktif. Belum terlalu aktif. Harapan Ibu supaya anak menjadi aktif tuh yang seperti apa sih? Seaktif apa yang Ibu harapkan gitu? Ibarat itu bekerja sama lah. Oh, ini saya mengutarakan, kan tadi kan banyak diam. Saling membantu saling membantu. Jadi semuanya itu ikut bekerja sama gitu ya. Janganlah disuruh baru kan, padahal anak itu tahu, tapi tidak mau mengutarakan. Kira-kira apa yang selanjutnya nih cara yang akan Ibu lakukan supaya anak itu aktif semua? Kira-kira apa? Bisa nggak? Ada nggak cara yang Ibu bisa lakukan gitu? Otomatis saya harus memberikan model pembelajaran. Berarti mengubah lagi, yang supaya menarik. Berarti Ibu ingin mengubah strategi pembelajaran. Kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu akan terapkan itu nanti? Dengan media yang konkret lagi lah istilahnya. Berarti menggunakan media yang lebih konkret. Contohnya seperti apa tuh media tadi kan berupa gambar, nanti bisa kita bawakan bangunan yang seperti rumah. Itu lebih bagus itu sepertinya. Jadi dia tahu sekat-sekatnya. Tadi kan sekedar gambar, sudah itu. Ini kan gambarnya tadi kan belum juga sempurna Pak. Ruang tamunya kan tidak ada. Langsung kamar, ruang keluarga. Berarti menggunakan media yang lebih konkret lagi, kemudian Ibu akan memberi motivasi yang lebih lagi. Ada motivasi juga ya. Motivasi seperti apa tuh Bu? Dengan pembelajaran tadi, dengan yang pertama tadi tuh tujuan tadi kan harus. Berarti pertama menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian motivasinya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tadi kan di awal kan belum ada tujuan tadi, pembelajaran tadi kan belum tersampaikan. Ada lagi nggak Bu kira-kira selain menggunakan media yang diubah, kemudian strategi pembelajaran yang lain, kira-kira ada yang lain lagi nggak? Kurasa cukup itu dulu. Paling 2 itu ya yang dikembangkan lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya setelah ini nih Bu, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan diri lebih lanjut? Itu sudah jelas pasti. Belajar lagi Bu Yun. Belajar lagi. Ada rencana ini mengikuti pelatihan atau apa gitu mungkin Bu? Iya. Mau ikut pelatihan. Kapan tuh Bu rencananya? Kalau ada jadwalnya, jadi ikut. Jadi setelah ini Ibu Farina akan mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan ya. Kapan waktunya adalah sesuai dengan waktu jadwal yang ada. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kegiatan pembelajaran, kemudian tindak lanjut dari yang akan Ibu lakukan ya. Kapan nih Bu kita bisa bincang-bincang lagi untuk membahas kegiatan apakah sudah tercapai atau belum pengembangan diri yang Ibu lakukan? Kapan nih kita bisa bincang-bincang lagi kira-kira? Ya, 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya setelah Ibu melakukan pengembangan diri ya. Kemudian Ibu praktekkan kepada murid, lalu Ibu menyampaikan ya sudah terlaksana atau belum ya. Jadi itu saja Bu Farina ya. Terima kasih banyak Bu Farina. Mudah-mudahan kedepannya kita sama bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Farina.